Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran ketiga dengan muatan IPS dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPS. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Lantas, apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari dibagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi adalah petani yang memproduksi beras. Seperti pada gambar ini ya. Adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, baik itu berupa barang maupun jasa, kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi seperti pada gambar, yaitu penjualan barang oleh para pedagang. Tujuan distribusi adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen pun dapat segera terpenuhi. Yang berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi seperti pada gambar ya, yaitu memakan nasi yang sudah matang. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Nah, pengorbanannya dapat berupa uang atau waktu. Jadi, contoh kegiatan ekonomi yang pertama tadi produksi adalah petani yang memproduksi beras. Kemudian, beras yang diproduksi oleh petani dijual oleh para pedagang, dan beras tersebut kemudian sampai ke masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap jenis usaha atau pekerjaan itu baik, asal tidak merugikan orang lain. Jadi tidak ada alasan ya untuk saling menghina pekerjaan yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Faktor yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia yang begitu beragam.
Faktor yang kedua adalah penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan faktor yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keuntungan keberagaman dalam kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha ini memberikan keuntungan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian keuntungan berikutnya dapat membuka lapangan pekerjaan. Berikutnya, mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan dan mendorong masyarakat untuk kreatif dalam menghasilkan suatu barang. Keberagaman karena berbagai jenis usaha hendaknya kita hormati ya. Alasannya adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.